Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan dan sahabat semuanya ya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Di masa situasi masih dalam keadaan pandemi seperti ini, hal yang baik yang perlu kita lakukan tetap menjaga kesehatan dan tetap mengikuti program dari pemerintah ya, yaitu selalu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan setiap waktu. Selain itu, kebutuhan rohani juga terpenuhi ya. Salah satunya kita mengunjungi atau berziarah ke makam para waliullah untuk mendapatkan ketenangan batin dari diri kita masing-masing. Video kami kali ini akan mengajak Anda semuanya untuk berziarah ke makam Persarian Agung Parimono ya, yaitu di dalamnya terdapat makam Ki Ageng Karotangan Patih Sindurejo I, Gusti Raden Ageng Klenteng Kuning, dan kerabat dekat lain dari Trah Ki Ageng Karotangan ya. Untuk alamat lengkap nanti bisa saya sertakan di deskripsi video ini. Ki Ageng Karotangan adalah putra dari Kiai Ageng Ngenis ya, atau Anis, yang jika dirunut silsilahnya akan sampai pada Trah Bondan Kejawan. Trah ini merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya V ya, dan Raden Roro Nawangsih. Pada era Majapahit, Ki Ageng Karotangan sendiri mempunyai putra bergelar Patih Sindurejo I. Patih Sindurejo I ini merupakan patih pada zaman Sunan Amangkurat Agung ya, atau Mangkurat I. Beliau beristrikan GRA Klenteng Kuning yang merupakan putri Raja Amangkurat Agung dengan selir yang bernama Raden Ajeng Mayangsari. Sebagai hadiah karena berhasil memetik bunga Wijaya Kusuma di Cilacap atau Nusa Kambangan, anak dari Ki Ageng Karotangan ini mendapat gelar Patih Sindurejo I. Menurut kisah populer yang berkembang di masyarakat setempat, asal mula desa Parimono berawal pada sekitar abad ke-15 ya, ketika Ki Ageng Pemanahan, sang pendiri Kesultanan Mataram, diberikan sebuah wilayah di bagian barat daya Kesultanan Pajang yang bernama Bumi Mentau oleh Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir ya. Ki Ageng Pemanahan yang terkenal sakti ini akhirnya berhasil membuka hutan Mentau ya, yang dulunya terkenal angker dan banyak dihuni binatang buas ya. Dalam proses babat alas Bumi Mentau ini, Ki Ageng Pemanahan juga meminta bantuan adik kandungnya, yaitu Raden Bagus Bancer yang bergelar Ki Ageng Pager Gunung I, untuk membabat alas atau hutan di daerah barat Gunung Merapi. Daerah barat Gunung Merapi ini mencakup wilayah dataran Kedu dan sekitarnya, yang mana daerah ini juga terkenal tak kalah angker dibanding alas Mentau di daerah Yogyakarta. Ki Ageng Pager Gunung I sedang beristirahat di sebuah sendang ya. Sendang ini sampai sekarang masih ada di suatu wilayah di dataran Kedu
Di sana beliau bertemu dengan seorang warga desa dan kemudian bertanya-tanya mengenai wilayah tersebut, karena di daerah tersebut terdapat banyak sekali padi di dalamnya. Kemudian beliau berujar, "Parine semono," atau dalam bahasa Indonesia padinya banyak sekali. Istilah nama pare semono diperkirakan muncul pertama kali pada 1521 Hijriah ya, atau 1601 Masehi. Lama-kelamaan dari nama Parine Semono berubah menjadi Pariono, kemudian berubah lagi menjadi Parimono. Pada masa-masa menjelang masa kemerdekaan, nama Parimono akhirnya berubah lagi untuk terakhir kalinya menjadi Paremono. Begitulah konon nama desa Paremono berasal. Sebagai seorang adik kandung Ki Ageng Pemanahan, maka tidak heran ya jika Ki Ageng Pager Gunung I ini juga mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Dikisahkan ketika Ki Ageng Pager Gunung I membuka alas di kawasan Magelang, beliau hanya menggunakan tangan kosong ya. Konon beliau membabat pepohonan dan rerumputan yang ada di daerah Kedu ini sampai wilayah yang apa sekarang disebut sebagai Wates Magelang. Nama Wates atau di dalam bahasa Indonesianya itu berarti batas, sebenarnya adalah suatu batas di mana Ki Ageng Pager Gunung I itu berhenti membuka hutan ya. Karena kesaktiannya membuka hutan hanya dengan tangan kosong inilah, beliau juga memiliki julukan sebagai Ki Ageng Karo Tangan, yang berarti kalau dalam bahasa Indonesia, karo itu adalah menggunakan, tangan itu tangan ya. Di dalam komplek pemakaman Ki Ageng Parimono terdapat makam Kiai Ageng Karotangan beserta keluarganya ya. Kompleks makam dari keluarga Ki Ageng Karotangan sendiri letaknya berada di bagian dalam komplek pemakaman. Makam Trah Ki Ageng Karotangan ini juga berbeda dengan makam-makam yang lain ya. Makam keramat ini adalah satu-satunya makam yang bercungkup atau berbangunan rumah. Jika dilihat dari bentuk batu-batu nisannya ya, yang terdapat di komplek pemakaman agung ini, sebagian besar makam terbuat dari batu andesit. Ditilik dari segi ragam hiasannya, pusara-pusara ini berasal dari era awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam ya, seperti bentuk-bentuk makam yang terdapat di komplek pemakaman Raja-Raja Mataram di Kota Gede, Yogyakarta. Di pelataran makam Patih Sindurejo juga terdapat pohon yang langka ya, namanya pohon Nagasari. Inilah pohonnya. Tanaman pohon nagasari seperti ini juga akan kita jumpai di komplek pelataran makam agung Kota Gede ya. Daun dari pohon nagasari ini bisa terbakar walaupun dalam kondisi masih basah ya. Lokasi geografis desa Parimono ini yang berada dalam kawasan Candi Borobudur membuat kawasan ini diduga menyimpan banyak sisa-sisa peradaban masa klasik ya. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Bila mana ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.